Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sekaligus sebelumnya mohon maaf kepada audien. Ini ada non teknis yang sedang dibenahi dari tim. Ini kan menunjukkan bahwa manusia itu gone luput, gone salah. Yang teknis saja kan terjadi kendala, kan apalagi kan kepribadian karakter manusia. Ya pasti spekulasi lah. Namun kita mengetahui bersama di situasi kondisi saat ini yang dinamika atau perubahan itu sangat cepat. Situasi ini berubah itu sangat cepat sekali. Bahkan bisa dikatakan terlalu cepat ya, dalam bidang-bidang tertentu itu sangat cepat sekali. Sehingga saat ini kita dihadapkan dengan situasi spekulasi. Spekulasi itu seperti gambling, seperti judi. Artinya bahwa kita tidak tahu pasti bahwa kedepannya seperti apa. Kita hanya sebuah berharap dan semoga apa yang kita lakukan itu suatu kebenaran yang akan menjadikan lebih baik di masa depannya. Harapan kita semuanya kan begitu, sehingga merupakan kepastian yang lebih baik. Kemudian kita membangun sebuah visi, mungkin ada ambigu atau standar ganda dari pola-pola yang ada. Merubah mindset itu sangat energi sekali, sangat membutuhkan energi, kekuatan energi. Kita selama ini yang dengan sistem mengajar di setiap KBM, mungkin SD, SMP, SMA, dosen di perguruan tinggi, itu hasil survei itu juga menunjukkan bahwa tingkat stressing itu juga cukup tinggi. Jadi stres itu tinggi karena mungkin permasalahan pedagogik terhadap perilaku anak. Kemudian juga terkait dengan orang tua, wali, santri yang banyak tuntutan-tuntutan, itu juga menjadikan adanya tekanan-tekanan yang dialami oleh guru. Kemudian satu sisi juga harapan-harapan besar yang baik kita sebagai suatu global, di dunia global, hidup di negara kita, juga harapan-harapan orang tua dari masing-masing, dari setiap siswa. Bangunan apa yang mesti kita wujudkan dalam sebuah kita membangun bersama pendidikan yang membangun fakta kehidupan dan memproyeksikan kehidupan di masa yang akan depan, di masa yang akan datang. Kita ketahui bahwa hasil evaluasi yang mungkin saat ini telah pemerintah canangkan sehingga memunculkan satu istilah merdeka belajar. Tapi kalau di kita sendiri sebenarnya pencanangan merdeka belajar menjadi jargon di kita ada kaidah 9. Yang pertama itu adalah huriyah tamah. Itu juga mengenai perihal merdeka belajar, walaupun kita nggak uraikan itu ya. Dan ini kita sudah lakukan selama ini dalam bentuk-bentuk yang sekarang ini ternyata muncul, ya kita syukuri pemerintah ternyata menyambut itu. Menyebut ada program sehingga kita yang selama ini mungkin secara administrasi laporan kita sering agak sedikit bermain strategi. Ya sekarang kita mulai bisa membuka laporan kita, selama ini kita bermain strategi. Baik di bentuk kurikulumnya, materinya, dulu kita banyak kurangi, kemudian kita masukkan materi-materi yang memberikan kepada santri atau kepada siswa itu untuk memiliki kemampuan, skill, keterampilan yang kita berfungsi sebagai stimulus atau merangsang anak-anak dalam membangun pola pikirnya. Jadi ini bagaimana merdeka belajar ini terkait dengan proyeksi yang telah disampaikan oleh sebagai program nasional. Nah ini kan mungkin dari teman-teman di praktisi pendidikan langsung ya, di satuan pendidikan SMP, SMA, STT dan juga SD. Yang ini kan
memerlukan satu sikap dan pola apa yang kita canangkan, apa yang akan kita tanamkan kepada peserta didik untuk menjadi generasi ke generasi itu menjadi generasi yang terus berkembang dan lebih baik. Yang selama ini kita tahu bersama bahwa dekadensi itu di semua sisi. Dan kalau kita melihat mereka belajar ini kan banyak elemen, banyak faktor ya yang tampaknya dimasukkan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang orientasinya adalah mengenai kemandirian atau mengenai sebuah supaya siswa itu mampu bekerja atau diserap oleh perusahaan untuk bisa bekerja gitu ya. Ya di mana mungkin kalau kita mengambil satu kelemahan sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik. Karena selama kita nggak bisa evaluasi dan nggak bisa menerima kritik, ya kita selamanya akan menjadi tidak bergerak. Kita tidak bergerak. Ya mungkin ini dari teman-teman mungkin kalau ada unek-unek apa terkait dengan kemandirian, agar saya nggak langsung ke materi begitu. Gini Bapak, jadi kan sesuai tema pagi malam hari ini bahwa pendidikan yang memerdekakan. Kita kan sedikit punya tanda kutip memerdekakan berarti kita ini sedang terjajah nih, sedang terbelenggu, sedang ada sesuatu sehingga kita tidak bisa keluar dari itu, sehingga kalau misalnya dikaitkan dengan belajar berarti merdeka kita ini untuk belajar sedang terganggu, sedang tidak bisa bisa terjajah gitu. Nah sebenarnya pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa Bapak? Jadi kan kalau misalnya terjajah itu keterjajahan yang seperti apa Bapak? Mungkin disambut ya Bapak. Mungkin disambung. Menyambung berkenaan dengan merdeka belajar yang mungkin kita sondingkan dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa di tujuan pendidikan nasional kan salah satunya adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ini dalam perspektif yang kita coba dalami, ini mesti ada sosok yang mampu memanusiakan manusia itu pada saat memahami kaitannya dengan sebuah konteks kehidupan yang ada. Yang kedua, di preambul undang-undang kita, narasi yang muncul adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana yang muncul narasinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa tidak diambil mencerdaskan sumber daya manusia, tapi kehidupan bangsa ini kan juga apakah kita salah dalam menerjemahkan seandainya dalam sebuah konteks bagian dalam kita mengaplikasikan. Namun dari sisi merdeka belajar yang saat ini mungkin saat ini menjadi bagian nama, menjadi sebuah nama nomenklatur kurikulum yang akan diorbitkan di tahun 2024 nanti. Ini memberikan keleluasaan sebenarnya yang bagian di dalam menguatkan bahwa MPS manajemen berbasis sekolah ini akan memiliki ruang lebih dari konteks sebelumnya. Sisi lain yang perlu diantisipasi, memang kita coba dari petunjuk Bapak kaitannya dengan antisipasi yang ada ini, kesiapan dari para pendidik, karena pengalaman berbicara bahwa KTSP 2006 bergeser ke K 2013 ini banyak aktivitas sosialisasi diseminasi yang dilakukan, tapi di dalam pelaksanaan lapang pun ini mindset juga kembali tadi yang Bapak aturkan bahwa mindset ini memang menjadi bagian utama di dalam nanti untuk merdeka belajar betul. Ini sisi lain memang kaitannya dengan kebutuhan administrasi agak sedikit dilonggarkan. Nah ini menjadi jawaban tadi, apakah administrasi ini menjadi penjajah? Gitu. Merdeka belajar konteks yang mungkin nanti kita bisa meramu dalam aktivitas belajar lanjutan, nanti dari petunjuk apa bisa kita lanjutkan dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Sekilas begitu. Sambil menambahkan awalan mendamping. Kaitan dengan merdeka belajar ini harapannya bahwa siswa atau peserta didik ataupun mahasiswa ini
akan leluasa, akan diberi ruang, diberi wadah berkaitan dan bagaimana mereka bisa merdeka dalam berpikir, mereka dalam berkarya, mereka dalam berkreativitas, mereka dalam berinovasi. Evaluasi yang mungkin sudah bisa kita amati dalam proses pembelajaran selama ini kan dominannya adalah tatap muka, ceramah dominan pada guru atau dosen. Ini bisa jadi menjadi salah satu bentuk keterjajahan siswa, sehingga siswa ini hanya menjadi pendengar yang baik, itu pun yang mendengar. Kadang yang terjadi kan malah banyak yang tidur karena mendengarkan dongeng-dongeng dari guru atau dosen yang ada. Jadi pola-pola pembelajaran yang seperti ini sudah saatnya untuk digeser, atau istilahnya perlu dikasih kesempatan atau ruang bagi siswa atau peserta didik ataupun mahasiswa ini untuk berpikir secara bebas namun nalar dan rasional. Bagaimana mampu mengembangkan dirinya, potensinya diwadahi secara baik, minat bakatnya diwadahi secara baik, kemudian bagaimana kreativitasnya dan inovasinya juga bisa diwadahi oleh lembaga pendidikan khususnya dan oleh pemerintah. Demikian. Ya Pak, kalau kami melihat ini adalah mungkin sebuah upaya Bapak dari pemerintah yang mungkin juga melihat selama ini pembelajaran yang dirasa dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Dan mungkin ini adalah sebuah cara bagi pemerintah yang mungkin ini juga sudah diterapkan di lembaga kita sebenarnya, bahwasanya bagaimana peserta didik ini nanti dia mampu mewujudkan kalau di pemerintah, dalam arti ini adalah di kementerian, bahwasanya Merdeka Belajar itu nanti kan mengarah bagaimana terwujudnya profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya itu ada beriman bertakwa, kemudian ada juga kebinekaan global, mandiri, kritis dan seterusnya. Itu ini bagaimana nanti harapannya pelajar itu bisa berdaya guna, dan ini sudah diterapkan sebenarnya di kita jauh-jauh sebelum ini muncul Bapak, dan ini sebuah pikukuh buat kita bersama, bahwasanya yang mana dari dulu di Pemusda sudah tidak ada PR yang ada bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama antara siswa satu dengan lain di dalam hal berkegiatan. Contoh kalau di kita kan ini sudah berjalan vocational skill, dan ini sepertinya di pemerintah di program Merdeka Belajar ini juga akan dimunculkan sebuah mata pelajaran vocational skill. Ini menjadi sebuah hal yang menarik, bahwasanya mungkin apakah ini nantinya peserta didik akan dibekali menjadi seorang wirausaha atau bagaimana, mungkin ini juga menarik sebenarnya. Mungkin itu beberapa yang kami melihat dari sisi baiknya Bapak. Ya kalau kita, jadi kalau kita berpikir tentang Merdeka Belajar, definisi merdeka gitu ya, kalau kita mungkin dari tentang merdeka, kemudian apakah masih terjajah? Sepertinya kan memberikan ilustrasi memang benar dari tadi Ustaz Jarwo. Kenapa membuat istilah Merdeka Belajar ya? Apakah selama ini berarti terjajah? Terjajahnya apa? Yang jajah apanya ini? Ataukah mungkin mereka sadar, ada yang sadar bahwa sekolah selama ini ternyata dijajah kan? Jadi satuan pendidikan itu kan dijajah dengan administrasi, dijajah dengan semua program dari perusahaan dan sebagainya begitu ya. Yang kemudian akhirnya membuat spekulasi Merdeka Belajar. Kalau dari definisi merdeka di kita, istilah di dalam narasi kita itu kan huriyah tama. Kalau di huriyah tama kan jelas apa itu merdeka, itu kan jelas banget. Sebenarnya yang saya menarik dari artikel-artikel yang ada itu adalah berkaitan dengan saat ada di SMA atau di satuan pendidikan utamanya yang tampak dari semua SD sampai perguruan tinggi, yang ada sampai juga sampai perguruan tinggi yang merdeka pendidikan, merdeka pendidikan perguruan tinggi kan juga ada ya.
yang salah satu jargonnya kan 3 semester itu ya, salah satu kekuatannya. 60 kampus merdeka. Iya, iya setelah. Kemudian tapi sebenarnya begini loh, kita sebelum masuk ke ngomong global, apapun sistemnya, apapun mekanismenya, apapun manajemennya, permasalahan utamanya sebenarnya kan bukan di sini. Jadi bukan sekedar problem solving, bukan sekedar ada masalah kemudian kita mengambil sikap membuat satu pola bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tapi kan kita juga melihat akar permasalahan itu supaya masalah yang kita selesaikan itu tepat, benar begitu. Saat ada missing atau ada kesalahan mindset, ada kesalahan tujuan, maka kita akan menjadi bias yang lebih panjang. Dan kita seperti menjadikan jenuhnya keadaan semakin ambigu, semakin tidak pasti, dan semakin kita tidak bisa mengikuti dinamika kehidupan ini, perubahan dinamika kehidupan. Saat begini, pada saat sisi-sisi yang bersifat lahiriah, angka-angka itu menjadi parameter kesuksesan. Paradigma itu salah satunya. Saat angka-angka itu menjadi parameter kesuksesan, ya, umpamanya memang selama ini ranking dihapus begitu ya, tapi dalam fakta tertentu mengenai kefavoritasan begitu dan seterusnya itu masih menjadi salah satu jargon, ya. Kemudian ornamen itu masih menjadi parameter sebuah kesuksesan seseorang. Maka yang itu namanya keterjajahan, itu akan terjajah. Jadi selama ini kalau kita berbicara tentang mindset, gitu, ya kita memang boleh melakukan sesuatu yang namanya nomenklatur tetap, gitu lah. Itu kan yang sifat lahir, yang sifat dhuhir, yang bersifat syar'i, yang bersifat pakaian. Memang kita harus berpakaian. Kalau kita nggak berpakaian ya kita telanjang. Kita ganti pakaian itu normal gitu. Akan tetapi kalau kita ganti pakaian hanya orientasinya hanya orientasi baju, tapi kemudian badannya itu tetap, pola pikirnya tetap, ya kita akan menambah energi, kita akan habis di energi itu. Jadi kalau di kita ngomong terkait ini dulu. Kemudian yang kedua tentang merdeka. Ya, ini mungkin entah ada katanya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem atau enggak gitu ya. Karena itu juga beliau menghentikan bahwa terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Kan dia kan 3 hal mendasar dari Ki Hajar Dewantara begitu ya. Bahwa pada saat kita berbicara tentang ya sistem, proses, kemudian keluaran gitu ya. Kalau garis besarnya kan begitu. Jadi kalau kita berpikir pada saat tentang hurriyah tamah atau merdeka, kalau di kita merdeka itu orientasi pendidikan yang dibangun membentuk kader al-arif billah. Kita bahasakan bahasa kita saja, bahasa supaya ini kan audien gitu ya. Jadi membentuk kader-kader yang memiliki moral dan mental, mengenali minat dan bakatnya yang sebenar-benarnya, punya passion. Jadi, pendidikan merdeka itu untuk memiliki sebuah passion yang tidak didasarkan atas sebuah lahir jasadiah. Itu merdeka. Jadi tidak terintimidasi. Begini loh ya, begini. Cerdas, karena memang kita membutuhkan manusia cerdas, bukan sekedar pintar, cerdas. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang cerdas. Tapi kalau pintar itu bisa jadi justru menjajah. Orang yang pintar bisa jadi menjajah. Contoh begini, pendidikan selama ini sadar atau tidak bahwa kita ngomong yang selama ini bisa jadi kalau kita bisa, karena ini juga ada Merdeka Belajar kemudian kita mengevaluasi
kita memang kalau boleh kita jujur, dan ini sekarang tampak juga dimunculkan, bahwa pendidikan sekarang ini fungsi pedagogik itu terjajah oleh fungsi administrasi. Kan itu. Pedagogik itu kan menyelami siswa, pemikirannya siswa, mengarahkan siswa, ya, mendampingi, kan itu ya. Ini memang hilang karena administrasi pendidikan yang begitu tampak menonjol sekali. Sehingga kalau ada guru teladan itu bukan karena unsur pedagogik, tapi unsur administrasi. Ini kayaknya juga disadari. Gitu. Mungkin ini. Kemudian karena sistem pendidikan yang kita tahu dari orang-orang kita yang mungkin lulusan dari perguruan tinggi pendidikan begitu, itu juga ternyata yang kuat itu adalah unsur administrasinya, bukan unsur pedagogiknya, bukan untuk menggali bagaimana sebuah siswa itu supaya kepribadiannya itu berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi semua polanya itu adalah sistem seragam, semua siswa dikebiasaan sama. Dampaknya apa? Akhirnya muncul anak yang pinter, yang dengan biasa-biasa saja, yang bodoh, kan gitu ya. Tapi pada dasarnya ini sebenarnya sama. Pada saat kenapa orang-orang yang pinter, katakanlah unsur-unsur ranking di atas ranking, itu cenderung pada saat dia selesai sekolah dan menjalani kehidupan normal itu lebih sulit menyesuaikan dengan kehidupan fakta. Seperti terputus, gak ada relevansinya begitu. Saat dia lulus, dia cenderung kebingungan, cenderung lugu begitu. Kecenderungannya begitu. Tapi sebenarnya ada apa begitu. Dan orang-orang yang sukses, kalau kita ngomong masih di dunia, itu adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Bahkan yang bedik. Ya, yang bedik itu ya, katakanlah justru orang yang biasa. Tapi apakah sebenarnya masalah, terkadang ini kan masalah juga keterjajahan. Masalah keterjajahan. Orang yang bodoh itu kalau dia itu akan semester begitu, ulangan harian. Dikasih ulangan harian, besok ulangan, dia malam masih chattingan. Relax dia. Gitu. Ya. Kemudian orang yang biasa-biasa saja masih sempat chattingan. Kemudian dia bisa membuat satu, pada saat kemudian nilainya keluar, nilainya berapa? Nilainya 3. Yang bodoh masih bisa senganyesan, masih bisa tertawa. Relax begitu loh. Orang yang sedengan, ya aduh kan hanya begitu sajalah gitu ya. Kemudian orang yang pinter itu bingung. Jadi saat ada kabar bahwa besok ulangan harian, dia sudah bingung, dia sudah stres, tertekan. Gitu. Kemudian saat ulangan tertekan. Gitu. Saat nilai keluar tertekan. Pada saat ditanya nilainya berapa? 95. Nilaimu berapa? 90. Masih tertekan. Dia pasti akan mencari gurunya. Ibu, kenapa nilai saya nggak 100? Ini kan benar, ini harusnya benar. Dia mencoba komplain dengan gurunya. Dia posisi tertekan. Sehingga dia toksik gitu ya. Dia toksik kepada diri, meracuni diri. Dia meracuni diri. Sehingga dia, aduh kenapa saya nggak belajar bab ini, hanya bab ini saja yang saya tinggal, kemarin kenapa nggak saya pelajari. Sehingga dia menyalahkan sendiri begitu ya. Ini posisi terus tertekan. Dan ini akan membentuk mindset dia nanti setelah dia keluar sekolah itu akan seperti itu. Dia selalu menuntut sempurna. Dan pada saat fakta di kehidupan fakta ternyata nggak ada yang sempurna. Ya, dia akan mengalami benturan-benturan dalam kehidupan. Ini sebenarnya adalah terjajah. Ini terjajah. Posisi ini terjajah. Jadi terjajah. Jadi orang cerdas itu orang yang mengetahui bahwa dia itu apa yang menjadikan dia terjajah. Kalau orang yang nggak cerdas atau orang biasa-biasa saja mengatakan demikian,
nilai saya buruk, kan masih ada hari esok. Kalau ternyata nilainya buruk terus, dia akan mengatakan demikian. Ya, nilai kan juga nggak menentukan pekerjaan. Yang penting nanti setelah lulus, dia masih punya begitu. Jadi sudah ada tetap enjoy, tetap senang begitu lah. Ini nggak terjajah. Jadi ini pikiran itu terlepas gitu, terlepas. Tapi kalau orang pintar bingung terus gitu, dia bingung terus. Akhirnya saat dia keluar sekolah, dia juga mencari pekerjaan yang harus sesuai dengan disiplin ilmunya. Karena dia pintar secara akademik, hanya di kognisi ya, ini kan yang menjadikan terjajah lagi. Nah, ini mungkin ini salah satu kenapa ada merdeka belajar. Kemudian poinnya begini, huriyah tamah, merdeka sejati, berarti itu mengetahui yang dijajah itu apa, yang menjajah apa, kan gitu ya. Orang cerdas itu memang speknya itu adalah otak, berpikir, nalar dan rasional, memang otak. Tapi menjadikan seseorang cerdas dan tidak itu hati, kan gitu. Kalau orang pintar itu terlepas dari posisi hatinya. Orang pintar, informasi yang diterima, informasi yang diserap, berita yang diterima, katakanlah demikian, itu banyak, kemudian dia katakanlah diserap di dalam benak atau di dalam hati begitu ya. Tapi tidak harus diolah sedemikian rupa, tidak dianalisa sedemikian rupa, tidak disintesakan sedemikian rupa, gitu enggak. Itu dia yang penting dia dapat informasi, kemudian dia bisa berbicara, keren, kan gitu. Keren gitu ya. Itu orang pintar. Tapi kalau orang cerdas akan dikait hubungkan antara informasi satu dengan yang lain dengan dirinya untuk mengambil sikap dan keputusan. Inilah yang dimaksud menjadi pendidikan merdeka di kita. Jadi huriyah tamah ada unsur batin, unsur hati. Kalau kita dalam satu posisi keberagamaan maksud saya, ada hati yang di sisi tengah. Orang sering menyebut hati nurani lah, kan semua tahu. Orang menyebut ada hati nurani, hati sanubari. Orang kan nggak pernah tahu ini. Perbedaannya di mana, kan gitu. Hati sanubari itu adalah posisi negatif, hati nurani itu positif. Yang disebut orang berhati nurani supaya otak berfungsi dalam strategi supaya tetap terjaganya kegiatan kita itu adalah dalam kendali hati nurani. Tujuannya hati nurani, kebutuhan hati nurani. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui hati nurani, maka dia hati sanubari. Ini artinya orientasi keterjajahan. Sanubari. Saya ingin menjajah karena hegemoni kekuasaan, hegemoni kekuatan, maka saya membuat pola pikir saya bagaimana saya dapat menjajah orang kiri kanan saya, mempolitiki kanan kiri saya, menculasi orang kiri kanan saya. Nah, ini maka saya dijajah oleh hati sanubari. Sebenarnya bukan saya menjajah Ustadz Jarwo, tapi pada dasarnya saya dijajah oleh hati sanubari. Ustadz Jarwo adalah dampak dari saya dijajah. Sebenarnya kan begitu. Nah, inilah yang sebenarnya pada saat kita berbicara tentang bagaimana terapan mandiri merdeka. Oke. Ini sangat relevan kaitannya dengan tadi di preambul. Kalau Merdeka Belajar menjadi ikonik saat ini dan berkenan dengan cerdas, itu konteksnya adalah merdeka. Dan bahasa mencerdaskan kehidupan ini kan berarti tidak terbatas pada bangku sekolah. Sehingga kalau tadi sampling dari Pak Yai, Bapak tadi kaitannya dengan seorang siswa yang dalam harapan tinggi, kemudian dalam kondisi stressing, ini juga terjadi di dunia pekerjaan lanjutan. Sehingga bahasa mencerdaskan kehidupan ini sebetulnya kan dari narasi yang ada tidak berhenti pada bangku sekolah.
Ya tadi juga learning tuh. Ada schooling versus learning ini yang saat ini juga menjadi dua narasi yang nantinya ini juga mungkin suatu ketika ditunggu kaitannya dengan sebuah pergeseran bahwa belajar itu tidak harus sekolah. Sehingga bagian di dalam proses merdeka tadi untuk mencapai sebuah bagian dalam sisi pribadi seseorang cerdas tapi tidak pintar, tapi dalam kaitannya dengan cerdas dan pintar ini kan juga terkadang masih belum bisa membedakan. Sisi lain banyak yang dari teman-teman di mungkin fungsi ustadz atau fungsi guru yang ada di sekolah relasi kita, ini kaitannya dengan pintar dan cerdas ini menjadi dua istilah yang terkadang masih ambigu. Nah, sisi lain yang dibidikkan adalah angka-angka yang menuju pada prestasi kepintaran. Ini kaitannya dengan korelasi di preambul undang-undang mungkin. Gitu. Tinggal kita menggeser mindset kita saja, niatan kita. Sebentar mungkin ada apa?